sangat menarik memang apa yang terjadi dalam tren Jarum Indonesia Super League di akhir hari ini, di mana banyak tim yang mulai mempercayakan para pemain mudanya masuk dalam 11 pemain utama. Ya, memang ini mau tidak mau memang harus sering dilakukan, Rendra, karena memang kalau kita yang mengharapkan suatu regenerasi yang cukup baik, ya paling tidak harus berani menurunkan. Sebuah tendangan, ada dua pemain, Eka Ramdhani dan juga Hilton Moreira, mengenai salah seorang pemain dari Bontang FC. Dan Hilton Moreira kali ini hasil diamankan oleh Edi Kurnia. Ya, jajaran pemain cadangan bagi mempunyai diklat mandaunya, Rendra, yang memang mereka membina pemain-pemain muda, sehingga juga mungkin mereka tidak akan kehabisan stok pemain muda yang mereka miliki. Seperti contohnya adalah Arif Eka Putra. Betul. Ya, dua pemain tergeletak. Kita saksikan George Nyeknyobe. Wasit Armando Pribadi sudah memegang kartu kuning. Siapakah yang akan mendapatkan kartu kuning? Dan tampaknya adalah George Nyeknyobe harus mendapatkan kartu kuning. Ya, tadi kata memang Nyeknyobe seperti melakukan suatu tackling pada saat bola ada di udara. Dan mengenai kata Nova Arianto, memang agak keras tadi. Ya, kita sangat menarik melihat bagaimana Alika Davi berdiskusi dengan Armando Pribadi dan juga dengan kesahajaannya Armando Pribadi memberikan penjelasan kepada kapten kesebelasan Alika Davi. Ya, seperti hal inilah yang memang sangat kita harapkan terjadi, Rendra, bahwa komunikasi dua arah antara wasit dan pemain juga cukup terjalin dengan baik, sehingga memang pertandingan juga akan semakin enak kita lihat. Namun juga tentunya juga sikap seorang pengadil pun juga harus tetap dituntut profesionalismenya. George Nyeknyobe mendapatkan kartu kuning dan ini merupakan kartu kuning keempat yang ia terima di musim ini. Dan ia akan absen di pertandingan berikutnya bagi Bontang FC menghadapi Sriwijaya FC. Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh George Nyeknyobe. Ya, cukup keras memang kita lihat pada. Menurut klasemen baru dari Jarum Indonesia Super League, Siswanto. Atep kali ini sebuah kerjasama yang sangat baik diperagakan oleh Persib Bandung. Pelan-pelan Persib Bandung mulai menemukan irama permainan. Ya, satu crossing yang sangat berkelas. Kerjasama antara Siswanto dan juga Atep di sektor sebelah kanan sangat menjanjikan tentunya. Kita lihat bagaimana crossing yang begitu baik berada di belakang penjagaan dari pemain Bontang FC dan heading dalam satu kesempatan. Balik sepak pojok bagi Persib Bandung. Ya, kita lihat di sini perlahan-lahan second line dari Persib pun udah mulai berani untuk lebih mendekat ke kotak penalti, dan kita lihat peluang atau kesempatan tadi dimiliki oleh Hilton. Nova Arianto mendapat pengawalan dari George Nyeknyobe. Kembali ditinju bola oleh Edi Kurnia. Haryono kali ini. Masih Haryono. Dari lini kedua dari lini tengah Persib Bandung. Hilton Moreira. Pelanggaran tangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Ya, cukup keras tadi bagaimana Hamdi Hamzah melakukan tackling. Ya, di sini tidak mengenai bola, justru malah mengenai kaki dari Hilton. Diharapkan sebuah serangan balik kali ini cukup cepat dilakukan oleh Bontang FC. Sayang sekali kita saksikan kesempatan dari Bontang FC tadi. ya cukup cepat tadi kita bagaimana counter attack dari anak-anak Bontang. Namun di sini ya bagaimana memang ada sedikit tackling dari Maman, namun tidak begitu bermaksud untuk mengenai kaki, dan kita lihat di sini justru malah Gedi memang agak sedikit terpleset
Ya, terpleset dan akhirnya mengenai kaki dari Maman. Sehingga juga memang wasit Armando Pribadi tidak memberikan pelanggaran. Karena yang menilai ini bukan suatu pelanggaran professional fault. Oh. Dilakukan oleh Eka Ramdhani mengarah langsung ke arah gawang. Masih belum membahayakan bagi gawang Edi Kurnia. Tendangan yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Ya, cukup menarik memang kelihatan dari inisiatif Eka tadi seperti ingin melakukan. Eka Hera juga salah seorang pemain muda yang masih berusia 22 tahun. Betul. Dan Siswanto kali ini cukup peluang bagi dan kita saksikan Hilton Moreira gagal memanfaatkan peluang yang didapatkannya. Ya, kita lihat bagaimana begitu emosionalnya Hilton terhadap Siswanto. Dia mengharapkan crossing yang diberikan, justru malah memang eksekusi langsung ke gawang dilakukan oleh Siswanto, memang dengan sudut yang sangat sempit, Rendra. Sedikit kaget dia memang sebenarnya karena bola mengarah ke kakinya. Kedua tim masih sama-sama sangat sulit begitu mereka masuk ke daerah pertahanan lawan. Dan Christian Gonzalez kali ini masih Christian Gonzalez. Cornelius Gedi. Ali Kadafi. Dan masih ada peluang kali ini dari Satoshi Otomo. Dan masih Satoshi Otomo. Peluang yang didapatkan oleh Bontang FC masih belum menemui sasaran. Tendangan dari pemain asal Jepang Satoshi Otomo. Ya, itulah satu-satunya crossing yang diarahkan kepada Kenji di babak pertama ini dan memang belum begitu berhasil Kenji untuk melakukan sundulan tadi. Babak pertama telah usai, pertandingan antara Bontang FC menghadapi Persib Bandung. Skor masih sama kuat 0-0. Dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.